Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam untuk Anda semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel YouTube kita Cerita Dosen, dan bersama saya Fitra M.Com, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Safieddin Jambi. Alhamdulillah, kali ini kita sudah masuk pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Dasar Pemrograman Java. Untuk pertemuan ke-6 dan insyaallah ke-7, materi yang akan kita bahas sama, yaitu mengenai percabangan dalam program Java atau pernyataan percabangan atau statement percabangan. Itu sama. Nah, langsung saja. Untuk mempelajari statement percabangan ini dalam program Java, mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur percabangan tersebut dan mampu mempraktekkan cara membuat statement logika percabangan program Java sesuai kebutuhan masalah yang kita hadapi. Nah, untuk percabangan ini atau pernyataan percabangan atau statement percabangan ini dalam program, yaitu merupakan suatu tindakan keputusan sesuai dengan kondisi tertentu untuk dieksekusi. Jadi percabangan ini nanti akan menghasilkan keputusan dari kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, sederhananya di dalam kehidupan kita, percabangan ini tanpa kita sadari, ya, kita temukan sebenarnya. Misalkan kita sedang mengendarai sepeda motor gitu, ya. Kemudian disetopkan di pas lampu merah, ya, karena ketika lampunya menyala merah, maka kita kondisinya, keputusan yang harus kita ambil adalah kita harus berhenti, ya. Programnya memutuskan seperti itu. Kemudian jika dia warna kuning, maka kita harus jalan tapi pelan, ya. Dan ketika warna lampunya warna hijau, maka kita akan terus melaju. Nah, itu bisa sebuah percabangan, ya, dengan kondisi-kondisi tertentu untuk lalu kita eksekusi, ya, atau program itu eksekusi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya adalah misalkan kondisinya waktu kita sekolah adalah misalnya kita mendapat nilai 50 misalnya, maka kita harus mengulang gitu, ya. Itu sebuah keputusan juga, ya. Kemudian jika mendapat nilai lebih daripada itu, mungkin 60, ya, maka kita tidak mengulang. Itu sebuah percabangan juga, ya, yang bisa kita programkan. Nah, langsung saja untuk percabangan dalam programan, ya, itu sebenarnya sudah kita temuin, ya, atau sudah kita pelajari juga, ya. Bagi yang sudah belajar Excel itu sudah pernah, ya. Ada namanya statement if, ya, ada statement if else, ada statement else if, dan ada statement switch. Nah, if ini, ya, itu kata lainnya adalah tidak, ya. Else ini adalah pengecualian, ya. Nah, keempat-empat ini adalah semua bentuk dari percabangan, ya. Nah, untuk keempat ini, untuk pertemuan ke-6 ini, ya, saya akan buat tutorial videonya menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama kita akan membahas 2 saja, yang statement if dan else, if else. Dan yang duanya lagi saya akan bahas di tutorial sesi yang kedua. Nah, langsung saja di sini yang pertama. Yang pertama adalah percabangan untuk statement if-nya, ya. Nah, pernyataan if atau jika ini bahasa Indonesianya, ya, digunakan untuk menentukan blok kode Java yang akan dieksekusi jika kondisinya bernilai benar, ya. Nah, pernyataan if ini merupakan salah satu bentuk pernyataan yang berguna untuk mengambil keputusan yang saya contohkan tadi, ya, terhadap sebuah kemungkinan. Jadi untuk mempelajari percabangan ini juga
kita harus paham betul materi-materi sebelumnya ya, karena ini ada kaitannya, seperti operator aritmatika, perbandingan ya. Kemudian ada TV data, variabel, kemudian ada input keyboard ya. Itu silakan dipelajari kembali ya. Untuk biar supaya untuk belajar percabangan ini itu lebih mudah. Untuk strukturnya, untuk pernyataan if itu adalah seperti ini ya. Yang pertama itu, baris yang pertama adalah kondisi, ada kondisinya ya. Kemudian yang kedua adalah keputusan, kondisinya apa, kemudian menghasilkan keputusannya apa. Itu untuk if. Contohnya adalah untuk statement if ini seperti ini. Kita akan coba praktekkan ya. Ini adalah baris kondisi, ini baris keputusan. Nah, begitu ya. If kondisinya 10 lebih kecil dari 20, kondisinya adalah lebih kecil, maka sistem outnya adalah 10 lebih kecil dari 20. Itu pernyataan if yang akan kita eksekusi menghasilkan sebuah keputusan ini. Yang kedua adalah percabangan statement if else. Ini sebenarnya adalah sama dengan if, cuman ada tambahan ya, sambungan dari if tadi, kemudian di sini dirumuskan if else, merupakan percabangan yang sama dengan percabangan if tadi ya, namun memiliki kondisi false. Kalau tadi memiliki kondisi true ya. Artinya jika kondisi pada if tidak terpenuhi, kondisi awal ya, maka perintah pada else akan dijalankan. Bentuk pernyataan if else berupa seperti ini. Jadi else ini sama dengan pengecualian ya. Jadi jika pernyataan awal ya sebelumnya itu tidak terpenuhi ya, maka dia akan menjalankan pengecualian seperti ini. Seperti struktur seperti ini. Ada kondisi pertama, kemudian jika tidak terpenuhi kondisi pertama, dia akan menjalankan kondisi yang kedua menggunakan else ini. Nah, itu ya. Sebagai contoh seperti ini misalkan ya, ini contoh saja. Di sini kita akan menentukan hari ya, apakah good day, apakah good evening ya. Di sini kita tentukan time-nya atau variabel menggunakan tipe data integer. Misalkan saya anggap saja misalkan waktunya 17. Kurang dari 17 ini maka dianggap dia kurang dari 17 ya. 17 lebih kecil dari 18, maka dianggap dia akan mengambil sebuah keputusan menentukan sebuah apakah dia siang apakah malam, maka dia good day. Jika dia misalkan di sini nanti kita rubah misalkan jadi 19, maka dia akan maka kondisi pertama tidak terpenuhi ya, maka dia akan mengambil pengecualian ke good evening ya, begitu kira-kira. Nah, di sini nanti kita bisa mencoba programnya dua, ada dinamis, ada statis ya. Untuk statisnya kita gunakan seperti ini saja ya. Kita input manual ya. Untuk statisnya, untuk dinamisnya ya, yang berubah-ubah kita bisa gunakan input keyboard ya. Nah, langsung saja kita akan coba di sesi pertama ini kita praktekkan contohnya. Yang pertama tadi adalah yang ini ya, untuk if-nya saja dulu. Silakan buka Visual Studio Code-nya di pertemuan ke-6 ya. Silakan new file, kemudian di sini buat statement ya. Buat kelasnya statement if ya. Titik lc. Titik Java ya. Salah sorry. Nah, ketik main tab ya. Kemudian kita buat kondisinya if sama dengan apa katanya 10 lebih kecil dari 20. Ya, maka di sini kita keputusannya adalah harus benar ya, sistem misalkan ya. Out print di sini 10 lebih kecil dari 20 ya.
Nah, di sini boleh kita tambahkan adalah benar misalkan ya. Nah, ini kita coba jalankan menggunakan CMD ya. CMD. Kita masuk ke D sesuai folder yang tempat kita menyimpannya. CD dasar Java, CD pertemuan 6. Kemudian kita jalankan menggunakan Java statement if ya, titik Java. Enter. Nah, di sini ada yang salah ya. Kita lihat dulu. Apa yang salah di sini? Kita lihat. Di sininya salah menggunakan tanda petik. Oke. Kita jalankan kembali. Tanda panah ke atas saja. Nah, maka sudah betul ya. Otomatis menambah sebuah kelas. Kemudian kita tampilkan. Hapus C-nya Java, enter. Oke ya, sudah benar. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah yang kedua. Ini ya. Kita buat kembali new file, kemudian kita buat statement if else ya. Kelasnya Java ya. Sama kita buat di sini main ya. Kemudian kita buat di sini ininya adalah kita gunakan integer. Time-nya adalah ini ya. Time-nya adalah 17 sama dengan titik 5. Kemudian ini tambah saja P ya, variabel ya, boleh. Biar ini variabel ya. Boleh begitu ya, atau bebas ya mau buat variabelnya apa ya. If misalkan ya. Kemudian kita kondisinya apa? Kita tentukan kondisinya P ya, P variabel ya. Variabel waktunya lebih kecil dari 18 ya. Maka apa nanti katanya? Sistem keputusannya titik out titik print. Kemudian apa keputusannya? Good day misalkan ya. Nah, kemudian dia tambahan ya. Jika dia tidak terpenuhi maka else ya, bisa di sini else buka kurung lagi ya. Gitu. Boleh gini, bebas ya. Maka dia akan menampilkan, langsung saja kita sebutkan system out ya, titik print, maka di good evening. Nah itu. Nah, jika kita tampilkan ya, benar ya, jika 17 lebih dari 18 maka dia good day ya. Kalau pengecualian, kalau kita rubah nanti dia akan evening, misalnya 19 ini ya. Kita gunakan CMD juga ya, kita lihat ya kondisinya. Java, kemudian di sini statement if else titik Java. Apa yang salah di situ? Pakai T ya. Oke. Ini juga kita tambahkan T ya.
Oke, kita simpan, Ctrl S, kemudian coba kita jalankan kembali, tanda panah pada keyboard ke atas, kemudian enter. Nah, sudah terbentuk kelasnya ya. Nah, kita tampilkan, kita coba, kita tampilkan gunakan Java ya. Delete C-nya, kemudian enter. Nah, maka di sini apakah benar sudah? Maka dia mengeksekusi yang pertama karena ketentuannya adalah benar ya. 17 time ini lebih kecil dari 18, maka dia good day. Nah, itu. Untuk pengecualiannya, misalkan Bapak sini buat misalkan waktunya 20 misalkan ya. Maka 20 lebih kecil dari 18, maka dia akan memenuhi pengecualiannya adalah karena kondisi awalnya tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi atau mengambil keputusan yaitu good evening ya. Kita coba jalankan, Ctrl S. Coba lihat di sini ya, good day. Kalau kita ini kan lagi ya, kemudian Java kita enterkan kembali, maka di sini good evening. Nah, itu ya. Nah, ini untuk program yang statis ya. Jadi kita akan coba nanti buat programnya yang dinamis ya. Kita coba menggunakan input keyboard. Nah, itu mungkin untuk materialisasi yang kedua ini kita tambah juga dengan program yang dinamisnya ya. Kita akan gunakan input keyboard. Nah, silakan lakukan dua hal ini dulu. Selanjutnya kita akan membuat new ya. Kita buat di sini statement main ya, if else dinamis ya, dinamis kepanjangan ya, gini aja ya, dinamis if else titik Java. Kita akan membuat program menggunakan input keyboard ya, jadi dia dinamis ya nanti. Nah, kita gunakan perintah yang ini, cuman kita tambahkan nanti ya, kita tambahkan input keyboardnya ya. Nah, di sini kita coba ya, silakan diketik ya, Bapak mempersingkat waktu ya untuk tutorial kali ini ya. Sama kita tulis dulu yang tadi ya, kemudian di sini nanti kita tulis saja dulu. Sama sebelum ini ya, kita buat apa dulu tadi, saya cut dulu main, kemudian di sini saya pastikan, kemudian di sini ada if, kemudian di sini time, free time ya, bebas ya untuk ini variabelnya ya, lebih kecil dari 18, maka ininya sistem titik out titik print sama dengan good day ya. Di sininya LC pengecualiannya adalah buka kurung kerawang, maka sistem out, kemudian print, maka di sini good evening. Nah, gitu ya. Atau ini bisa kita ganti saja dengan bahasa Inggris, selamat siang ya. Kemudian ini selamat malam. Nah, gini aja ya. Itu bedanya ya. Simpan sama ya. Tapi kita akan menggunakan dinamis menggunakan input keyboard.
kita ketahui kemarin kita sudah belajar input keyboard. Kita akan menggunakan bebas ya. Kita akan menggunakan perintah misalkan input scanner boleh, option boleh ya. Bapak akan gunakan J scanner ya, yang ini. J option ya. Akan gunakan J option ya. Nah, Bapak akan gunakan ini import swing nih ya. Kemudian kita akan gunakan J option yang ini ya. Nah di sini berarti tadi ya. Silakan diketik saja, Bapak mempersingkat waktu ya. Di sini kita variabelnya adalah int ya, maka kita akan menggunakan ini J option pen ya. Cuman tambahan yang kemarin di pertemuan ini kita gunakan yang J option 2 yang ini ya. Kita akan gunakan yang ini ya, yang menggunakan integer ya. Nah di sini kita akan jadikan vname itu menjadikan seperti ini ya. Oke. Di sini kita ganti ya menjadi integer sama dengan var di sini tadi apa? Integer var ya. Kemudian J option pen show ya. Kemudian itu ya. Kemudian di sini integer, kemudian integer titik var in, kemudian kita buat di sini apa tadi? Di sini lihat di sini J option pen titik show ya. Di sini kita buat J option pen titik show dialog ya. So option dialog ya. Nah gitu ya. So option dialog. Kita lihat nih. So option input dialog ya. Input dialog. Salah. Input dialog. Nah, kita buat dialognya apa? Silakan masukkan waktu misalkan ya. Itu aja informasinya. Enggak usah. Kita besarkan saja. Oke. Ini titik koma. Oke. Nah, itu ya. Jadi nanti kondisinya nanti kita gunakan dinamis ya. Kita inputkan angkanya ya. Vname-nya ini ya. Nah, jadi kita ketentuannya adalah 2 aja dulu ya. Nah, kita jalankan ini ya. Untuk ini kita jalankan sama menggunakan cmd ya. Bapak clearkan dulu cls ya. Kemudian di sini kita buat Java dinamis if else titik Java, enter. Nah ini ada kesalahan katanya apa, dinamis if else. Coba cek dulu apakah sudah benar untuk ininya. Nah, coba kita lihat di sini di mana kesalahannya. Nah, di sini kesalahannya ya, di publiknya ya. Oke. Kita kembali lagi keyboard atas kanan, kemudian dinamis if else titik Java, enter. Nah, ini masih ada kesalahan katanya di, coba kita perhatikan kembali di mana ya, coba kita cek terlebih dahulu. Nah, ini kurang kurung ya. Di sini kurang kurung ya. Berarti di sini kurang kurung. Nah, ya. Nah, kita tes sekali lagi ya, tidak jadi masalah, salah ya.
Nah, benar ya, sudah menambah ya. Sudah menambah untuk dinamis kelasnya ya. Nah, sekarang coba kita jalankan menggunakan Java ya. Kita hapus C-nya, delete, enter. Tunggu dulu. Nah, di sini ya. Jadi di sini bebas kita mau masukkan apa saja, nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita inputkan. Jika kondisinya misalkan kurang dari 18, misalkan boleh 2 misalkan, maka yang ditampilkan adalah siang gitu ya. Jika kita nanti kita masukkan, misalkan kita mainkan lagi lebih dari 18, 20, maka dia adalah malam. Nah, begitu ya. Juga lagi misalkan ya, kita tentukan lagi, kita jalankan kembali, enter misalkan kurang dari 18, 17 tadi misalkan kita lihat, maka selamat siang. Nah, begitu ya untuk yang dinamisnya ya. Nah, silakan dicoba semua yang Bapak tutorialkan ini ya, termasuk yang terakhir ini. Sekian, terima kasih, semoga mudah dipahami ya. Silakan dicoba ya, jangan mudah menyerah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan ke-6 sesi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.